أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah sholat Jumat yang sedang kita laksanakan saat ini. Dan bagi yang keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, sehingga dia bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Dan bagi yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Jumat ini kita berada di Jumat yang ketiga di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita berada di dua kemuliaan. Pertama, kemuliaan hari Jumat, dan yang kedua, kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, kita sekarang ini berada di dua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berikan ampunan di hari Jumat, sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Dari Jumat yang satu apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Jumat yang lainnya itu adalah penutup, penghapus dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, min Ramadan ila Ramadan, dari bulan suci Ramadan yang tahun lalu sampai ke Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya, kafaratun lima bainahuma, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan rasa syukur kita tidak cukup sampai di situ. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun
di mana setiap datangnya Ramadan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah, ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam bulan suci Ramadan setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Amalan sunnah dinilai oleh Allah seperti amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 70 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ada satu malam yang tidak pernah ada di bulan yang lainnya, kecuali ada di bulan suci Ramadan, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, apabila kita mendapatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan suci Ramadan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala, malamnya kita mendapat ampunan daripada Allah. Siang malam Allah berikan ampunan kepada orang yang beribadah kepada Allah. Siang Allah berikan ampunan karena kita puasa. Malamnya Allah berikan ampunan karena kita melaksanakan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama tafsir hadis mengatakan qiyamul lail di sini ialah sholat tarawih. Jadi jangan sepelekan kita mengenai sholat tarawih. Kalau ada orang berkata sholat tarawih kan sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Memang betul, tetapi walaupun tidak berdosa dia rugi. Rugi kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sepelekan ibadah-ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa yang merupakan satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita lalaikan. Kita harus jaga puasa-puasa kita, agar anak-anak kita pun menjaga puasa-puasanya. Saya dapati di pagi hari subuh, ketika saya pergi ke satu tempat ibadah, saya dapati anak-anak masih lajang tanggung berkerumun sambil main handphone di tangannya, dan mereka merokok padahal waktu subuh sudah lewat, waktu azan subuh sudah masuk. Berarti dia tidak puasa. Apakah dia kurang perhatian daripada orang tuanya, ataupun memang dia tidak tahu apabila dia tidak puasa maka siksa Allah akan menimpa kepada dirinya, sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang menceritakan di dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi oleh dua orang.
Lalu kedua orang itu mengajak pergi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke suatu tempat di kaki gunung yang terjal. Baginda Rasul diminta untuk naik ke gunung yang terjal itu. Naik wahai baginda Rasul. Jawab baginda Rasul, saya tidak bisa. Jawab kedua orang itu, naik sajalah, akan kami bantu. Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung yang terjal itu. Di tengah-tengah gunung yang terjal, gelap gulita, terdengar jeritan-jeritan manusia. Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua orang tersebut, suara apakah itu? Dijawab oleh kedua orang tersebut, itu adalah jeritan ahli neraka yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasul melanjutkan perjalanannya, sampailah jumpa pada satu kaum yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya digancu, diangkat ke atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek berdarah-darah. Baginda Rasul bertanya, apalah dosa yang mereka telah lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sedemikian rupa? Dosa apakah yang mereka telah lakukan? Dijawab oleh kedua orang tersebut, mereka itu adalah orang yang puasa tetapi berbuka sebelum waktunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang puasa dan berbuka sebelum waktunya disiksa oleh Allah seperti itu. Bagaimanalah kalau dia memang dari awal, dari pagi dia tidak niat untuk puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu kaum yang dicambuk oleh malaikat menjerit-jerit kesakitan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang tersebut. Orang tersebut memegang jubah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Isfa'li ya Rasulullah." Berilah syafaat kepadaku wahai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah bagian daripada umatmu. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhati lembut, yang begitu perhatian kepada umatnya, langsung mengangkat kedua tangannya hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ketika baginda Rasul sudah mengangkat kedua tangannya, belum lagi berdoa, malaikat menghampiri baginda Rasul. Wahai Rasulullah, orang tersebut disiksa karena bermusuhan dengan Ramadan, karena dia diadukan oleh bulan suci Ramadan. Lalu baginda Rasul yang tinggal mengucapkan doa, memberikan syafaat kepada orang tersebut, tidak jadi menurunkan kedua tangannya. Beliau berkata, "Ana bariun liman khosamahu Ramadan." Saya berlepas diri daripada orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Siapakah orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan? Ialah orang yang tidak mau beribadah di dalam bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa, dan dia juga sudahlah tidak beribadah kepada Allah, tidak puasa dia di siang harinya, dia bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut adalah orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan dan tidak layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi tentang orang yang membatalkan puasanya, yang tidak puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur syar'i. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man aftara yauman min Ramadan, siapa orang yang buka tidak puasa di bulan suci Ramadan fi ghairi udrin, tanpa adanya udzur syara yang diperbolehkan bagi dirinya, fala yuqbala minhu dahra kullah, maka walaupun dia puasa sepanjang tahun, dia tidak akan bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan satu hari di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, benar-benarnya kita beribadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah-ibadah puasa kita, agar kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah. Kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya, bersih, putih, tanpa noda, tanpa dosa. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman alladzina yujahiduna fi sabilillah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma shaddid samlahum wa mazzik jama'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma ya dafi al-bala'i ya Allah. Allahumma ya dafi al-bala'i ya Rahman. Allahumma ya dafi al-bala'i ya Rahim. Idfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wa virus corona min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.